Selamat siang, salam sehat, dan salam SFD. Di materi kali ini kita akan membahas mengenai proposal. Apa yaitu proposal? Apa saja struktur dari sebuah proposal? Dan apa saja jenis-jenis sebuah proposal? Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita diharapkan mampu memahami arti sebuah proposal, kita diharapkan mampu mengenal dan memahami jenis-jenis proposal, dan juga kita diharapkan mampu mengidentifikasi atau mengenal dan memahami struktur atau bagian dari sebuah proposal. Pengertian proposal. Proposal adalah sebuah permintaan atau pengajuan suatu kegiatan atau penelitian yang diberikan kepada pimpinan atau atasan untuk menyetujui pelaksanaan suatu acara atau penelitian. Lebih sederhananya, proposal dapat diartikan sebagai rancangan dalam suatu acara atau kegiatan yang disusun secara terperinci dan sistematis. Sekali lagi, secara sederhana, proposal dapat diartikan sebagai rancangan dalam suatu acara atau kegiatan yang disusun secara terperinci dan sistematis. Jenis-jenis dari proposal. Proposal dapat dibagi menjadi dua, yaitu proposal kegiatan dan proposal penelitian. Proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rancangan kegiatan yang diajukan kepada pimpinan dari sebuah unit instansi dalam bentuk tulisan yang sistematis dan terperinci. Contohnya, perayaan Natal, Paskah, Porseni, dan lain sebagainya. Misalnya, contoh proposal kegiatan ini, misalnya kegiatan di sekolah. Ketika kita ingin membuat suatu perayaan atau kegiatan di sekolah, kita harus memberikan proposal kepada pimpinan. Misalnya, di sekolah kita ingin membuat perayaan Paskah. Terlebih dahulu, kita harus membuat proposal atau pengajuan kepada pimpinan atau atasan. Misalnya, kita membuat suatu proposal dan kita mengajukannya kepada Pak WG selaku Kepala Sekolah SMA Santa Maria. Dan ketika ia menyetujuinya dan ia menyetujui proposal tersebut, maka suatu acara atau kegiatan dapat berlangsung. Yang kedua, proposal penelitian. Proposal penelitian adalah suatu pengajuan untuk melakukan suatu penelitian terhadap sesuatu hal yang dapat diuji atau dibuktikan dengan metodologi yang sesuai. Contohnya ini, misalnya suatu mahasiswa ingin membuat penelitian dan terlebih dahulu ia membuat proposal atau pengajuan kepada dosennya. Dan ketika dosennya itu menyetujui proposalnya, maka ia bisa melanjutkan penelitiannya. Lalu kita masuk kepada struktur atau bagian dari sebuah proposal. Di sini saya mengambil struktur dari proposal kegiatan. Yang pertama, cover dan sampul. Jadi, ketika kita membuat suatu proposal, kita harus membuat cover atau sampulnya terlebih dahulu. Yang kedua itu latar belakang. Latar belakang ini berisikan alasan atau tujuan-tujuan kegiatan yang kita laksanakan. Yang ketiga itu ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini berisikan mengapa kita membuat suatu kegiatan tersebut. Yang keempat ada ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup kegiatan ini dibagi menjadi dua, yaitu objek dan jenis-jenis kegiatan. Yang pertama, objeknya itu apa saja objek yang kita gunakan, dan yang kedua, jenis-jenis kegiatan, apa saja kegiatan yang ingin kita laksanakan. Yang kelima itu ada waktu dan tempat. Di sini mengartikan di mana dan kapan acara tersebut dilaksanakan. Yang keenam ada pelaksanaan kegiatan, dibagi juga menjadi dua, yaitu penanggung jawab, siapa penanggung jawabnya. Yang kedua, personalia atau seksi-seksi.
siapa saja seksi-seksinya dan apa saja seksi-seksinya. Ya misalnya dalam sebuah acara Paskah ada seksi liturgi, ada song leader, atau seksi peralatan seperti itu. Dan yang ketujuh ada fasilitas, dibagi menjadi dua, sarana dan prasarana. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam acara tersebut. Yang kedelapan, keuntungan dibagi menjadi dua juga, yaitu keuntungan dan kerugian. Keuntungan apa keuntungan dari sebuah acara atau kegiatan tersebut, dan apa kerugian dari pelaksanaan suatu acara atau kegiatan tersebut. Dan yang kesembilan ini ada pemasukan dan pengeluaran. Itu artinya berapa yang masuk dari acara yang dilaksanakan dan berapa pengeluaran. Kita masuk ke dalam contoh proposal kegiatan. Di sini contoh proposal kegiatan perayaan Paskah Remaja GBKP Asrama Kodim. Jadi di sini perayaan Paskah Remaja GBKP Asrama Kodim. Latar belakang ini berisikan alasan-alasan atau tujuan atau alasan mengapa suatu acara ini dilaksanakan. Yang pertama ini, Paskah atau biasanya diartikan sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus yang merupakan dasar iman Kristiani. Perayaan Paskah setiap tahunnya diperingati oleh umat Kristiani sebagai tanda bahwa Yesus yang disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga bangkit kembali dari orang mati. Itu merupakan definisi. Di sini masih definisi Paskah. Dan kita akan mencari alasan-alasan dari acara ini dilaksanakan. Ini dia. Peristiwa Paskah membuat kita sadar bahwa kebangkitan yang dialami Yesus Kristus merupakan jalan keselamatan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, melalui perayaan Paskah ini, remaja diharapkan untuk dapat meneladani pengorbanan Yesus Kristus karena ia rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu merupakan alasan yang pertama. Alasan yang kedua ini remaja diharapkan dapat menyadari keselamatan dan pengorbanan Yesus. Dan yang ketiga ini, remaja sungguh diharapkan untuk menumbuhkan semangat cinta kasih dan menjadi garam dan terang dalam kehidupannya. Dan kita lanjut. Tujuan kegiatan. Di sini tujuannya agar remaja dapat meneladani pengorbanan Yesus Kristus. Ini alasan-alasan yang di latar belakang tadi dituangkan lagi ke dalam tujuan kegiatan. Ini yang kedua, agar remaja dapat menyadari keselamatan atas pengorbanan Yesus Kristus. Yang ketiga, menumbuhkan semangat cinta kasih. Yang keempat, mempererat hubungan persaudaraan dalam iman. Dan agar remaja dapat menjadi garam dan terang dalam masyarakat. Kita lanjut. Di sini ada ruang lingkup kegiatan. Tadi kan dibagi menjadi dua, yaitu objek kegiatan dan jenis-jenis kegiatan. Di sini objek kegiatannya itu lebih berfokus pada kegiatan drama Paskah, dan jenis kegiatannya itu ini jenisnya yaitu pesta obor, drama Paskah, lomba mencari telur, ibadah bersama, dan makan snack. Itu kegiatan-kegiatannya. Ini kita lanjut. Dan tempat
waktu dan tempat. Ini hari Minggu 11 April 2020. Waktunya itu 5 sampai 12 WIB. 05 sampai 12 WIB. Dan tempatnya itu lapangan dan aula GKP Asrama Kodim. Kita lanjut kepada pelaksanaan kegiatan. Di sini dibagi juga menjadi penanggung jawab dan seksi-seksi atau personalia. Penanggung jawabnya di sini yaitu masih banyak lagi seksi lainnya, misalnya itu seksi peralatan atau seksi keamanan dan lain sebagainya. Dan kita lanjut, ini dia rencana anggaran dan belanja. Ini itu sama seperti anggaran dana, seperti yang tertera pada struktur proposal tadi. Di sini anggaran-anggarannya sudah terdapat. Ini dia. Peralatan obor 125.000, perlengkapan drama 75.000, snack 250, dan jumlahnya itu 450. Jadi di anggaran dan belanja ini sudah tertera dan terperinci di situ berapa pengeluaran dan pemasukan seperti itu. Dan yang terakhir itu ada penutup. Ini dia. Demikian proposal ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh semua pihak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Paskah. Terima kasih. Ini dia contoh dari penutup sebuah proposal. Ini dia penutup sebuah proposal. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan salam SFD.